Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Patricia Ragut, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas ketujuh dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai buku yang berjudul Keadilan Sosial Dipertimbangkan Kembali, Masalah Ketepatan yang Tepat dalam Teori Keadilan, yang ditulis oleh David Maple. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk mengarahkan kembali perdebatan tentang teori keadilan yang diaktifkan 20 tahun yang lalu oleh penerbitan buku Rawls. Inti dari debat ini mempertanyakan Rawls dan penirunya dengan kritik seperti Sandel dan Walser adalah pertanyaan tentang seberapa tepat kita harus mengharapkan dalam berteori tentang keadilan. Bagian utama buku ini adalah serangkaian kritik terhadap berbagai pandangan keadilan yang masing-masing menuntut ketelitian yang lebih dari yang bisa dicapai, membutuhkan pengukuran dan perbandingan yang secara harfiah tidak mungkin atau terlalu sulit untuk menjadi praktis. Maple mempertimbangkan teori gurun dan perhitungan keadilan yang diberikan oleh Dworkin, Ackerman, Galston, dan Rawls. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin diminta dari awal. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap kesetaraan antara setiap anggota masyarakat akan terlihat dengan memperhatikan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang, keputusan dan tindakan setiap orang atas kepemilikan seluruh masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas latar belakang sosial. Untuk menggambarkan persamaan sempurna antara individu, Dworkin mengusulkan pemikiran kontrafaktual, percobaan yang menggunakan perangkat sumber lelang hipotetis. Dia kemudian mencoba untuk menunjukkan dalam serangkaian langkah bagaimana kita bisa melakukannya, mendekati hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Telah banyak dipahami oleh Dworkin, Ackerman, Galston, dan Rawls. Memeriksa beberapa teori, kemudian berbagai prinsip ganti rugi bertujuan untuk memulihkan individu ke situasi yang terlibat dalam mencoba membuat secara keseluruhan kesetaraan membutuhkan metrik kesetaraan. Pertanyaan yang bisa diterapkan perbandingan situasi keseluruhan. Metrik adalah pusat, karena jika tidak ada ukuran yang layak dari kesetaraan keseluruhan bisa ditemukan. Hasil negatif ini akan mendukung pandangan Rawls bahwa tugas tersebut sebuah alternatif untuk pluralisme filsafat. Memilih distribusi tertentu dari hal-hal yang diinginkan harus dianggap sebagai pendekatan Walser atau keseimbangan pluralitas prinsip pertama oleh prinsipnya. Dan dalam hal apapun tidak mampu memberikan jawaban yang pasti, menimbulkan masalah prioritas yang mungkin sulit diselesaikan. Beberapa metrik kesetaraan yang diusulkan tidak masuk akal atau tidak bisa diterapkan.
Metrik tidak ada artinya jika mengandalkan kalkulasi imajiner, prinsip yang bersaing. Solusi Rawls untuk masalah ini adalah mengidentifikasikan mata uang bersama penyeimbangan prinsip akal sehat untuk pengoperasiannya, di mana nilai relatif dari berbagai jenis sumber daya dapat digabungkan. Metrik tidak bisa berfungsi jika membutuhkan informasi yang sesuai dalam praktiknya dibobotkan oleh intuisi pasar yang mengontrol terlalu kompleks dan kontrafaktual untuk mengarah pada prinsip praktis. Rawls membatasi pasar dengan mengamati kondisi kesetaraan kesempatan yang adil. Misalnya, secara tidak langsung menetapkan bobot yang diterima terhadap pertimbangan lain. Maple mengklaim bahwa semuanya menuntut terlalu banyak ketelitian, tapi dia mengambil pandangan Rawls sebagai langkah ke arah yang benar, menuju semacam proseduralisme. Jika kita tidak dapat mengevaluasi alokasinya secara langsung dengan ketepatan apapun, kita mungkin masih mengevaluasi prosedur yang menghasilkannya, seperti institusi dasar pasar dan demokrasi. Garis pemikiran ini adalah dasar baik untuk kebangkitan kontemporer liberalisme klasik dan untuk demokrat partisipatif kontemporer, yang mendesak kita untuk mengganti filsafat dengan politik yang dimurnikan. Tanpa terlalu banyak argumen pada tahap ini, Maple berpihak pada partisipatif demokrat dan diakhiri dengan beberapa cita-cita kesetaraan kompleks seperti yang diucapkan oleh Walser. Buku ini berisi interpretasi dari berbagai teori yang dipertimbangkan, tetapi ini tidak sesuai dengan argumen utama, bahwa tingkat ketelitian yang mungkin dalam teori keadilan adalah masalah sentral, bahwa masalah ini dapat diselesaikan, dan oleh karena itu keadilan sosial adalah gagasan yang kabur, dan kita harus menolak mode saat ini untuk fungsi preferensi dan kontrak hipotetis yang mendukung sesuatu seperti cita-cita kesetaraan kompleks Walser yang berakar pada keragaman budaya yang diberikan secara historis di mana kita hidup. Sama sekali tidak jelas bahwa tingkat ketelitian merupakan masalah yang sangat penting. Bagi sebagian orang, masalah utama dengan Rawls dan penirunya adalah pencarian mereka. Sebagian besar sekarang sudah ditinggalkan dalam hal apapun untuk semacam sudut pandang. Lebih masuk akal, masalahnya terletak pada setiap upaya untuk membangun teori keadilan yang lulus. Tak satu pun dari ini ada hubungannya dengan presisi. Dalam kasus apapun, nyata presisi dalam teori politik sama sekali tidak ada dalam buku ini. Tetapi mungkin juga penulis belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan presisi. Dia mengeluh tentang gaya berteori dengan kontrak hipotetis, fungsi preferensi, dan sebagainya. Gaya ini lebih baik diwakili oleh Harsanyi atau Sen daripada oleh Dworkin.
Keadilan sosial dipertimbangkan kembali adalah upaya untuk memfokuskan kembali perdebatan tentang keadilan. David Maple berpendapat bahwa beberapa dari teori keadilan yang lebih ambisius telah gagal untuk membangun dirinya sendiri, karena mereka mencari tingkat ketelitian yang terlalu tinggi, karena mereka telah mencoba memberikan kriteria untuk menentukan peringkat semua sistem sosial yang mungkin atau layak menurut keadilan mereka. Argumennya dilanjutkan dengan memeriksa 3 dari teori ambisius ini, teori Ronald Dworkin, Bruce Ackerman, dan William Galston, dan menunjukkan mengapa dan di mana mereka tidak meyakinkan. Kemudian melihat teori Rawls sebagai langkah pertama, dan akhirnya mengevaluasi teori yang kurang tepat dalam bentuk karya terbaru dalam komunitarianisme. Di sepanjang buku ini, keadilan sebagai keadilan, Rawls diperiksa dan dikritik dengan cara yang baru dan menarik. Setidaknya perspektif baru tentang pendekatan Rawls. Ringkasan dari argumen tersebut, terutama bagian negatifnya, dan memberikan beberapa komentar kritis di sepanjang jalan. Dworkin menggunakan 2 perangkat teoritis untuk menghasilkan model sumber daya yang sama. Lelang, di mana individu dibayangkan menawar sumber daya, dan skema asuransi, di mana mereka dibayangkan kehilangan pengetahuan tentang pendapatan, apa yang dapat diperintahkan oleh keterampilan mereka untuk membeli asuransi terhadap kurangnya kapasitas untuk memperoleh tingkat pendapatan tertentu. Asumsi penting agar lelang menjadi adil adalah bahwa bakat untuk produksi yang dimiliki oleh warga negara adalah setara. Karena pada kenyataannya, bakat-bakat itu tidak sama. Eksperimen pemikiran asuransi diperlukan untuk memastikan bahwa ketidaksetaraan tidak akan disebabkan oleh kontingensi sewenang-wenang yang membuat sumber daya lebih berharga bagi beberapa orang daripada bagi orang lain, terlepas dari ambisi dan konsepsi mereka masing-masing tentang kebaikan. Kita akan memperkirakan premi dari polis yang akan dibeli orang, dan pendapatan yang diasuransikan oleh polis tersebut. Ini menentukan masing-masing tingkat pajak dan tingkat pengeluaran kesejahteraan. Sekian dan terima kasih.